Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya, semuanya sehat? Alhamdulillah. Hari ini kita akan lagi materi tentang ragam hias. Nah, anak, sebelum kita mulai, silakan nanti kita berdoa dulu ya. Ezra, silakan pimpin doanya. Berdoa dimulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam keadaan sehat untuk sekolah dalam kegiatan pembelajaran materi seni rupa hari ini. Nah, sebelum kita mulai, Bapak akan menjelaskan apa itu ragam hias. Kenapa sih dengan ragam hias? Ya, kalau anak lihat, ragam hias itu sangat ada di lingkungan kita. Ragam hias, ya, karena setiap ragam hias itu memiliki bentuk motif yang berbeda-beda. Ya, misalnya di Jakarta itu ragam hiasnya apa? Atau motifnya apa? Ondel-ondel, ya. Di kehidupan sehari-hari juga banyak sekali ragam hiasnya, ya. Motifnya tiap daerah itu berbeda-beda. Contoh lagi, ini bawakan batik. Nah, ini motif batik ragam hias, ya. Ada bedanya tidak? Ada bedanya tidak? Apa bedanya? Motifnya, ada motif apa? Coba lihat, perhatikan ada motif apa? Burung, apa lagi? Bunga, apa lagi? Daun. Ada flora, ada fauna, apa lagi? Nah, ini motif apa? Apa? Bulan-bulan ini apa? Geometris, apa lagi? Ya, bunga. Nah, nanti kita bahas ya, apa sih motif-motif yang terdapat di ragam hias tersebut? Ya, seperti apa? Dan apa tiap daerah memiliki motif yang berbeda-beda? Kenapa? Ya, nah, nanti anak-anak belajarnya dibagikan kelompok nanti ya. Dibagi kelompok, satu kelompok ada 5 sampai 4 orang, 4 sampai 5 orang. Hari ini Bapak lihat semuanya ada yang masih semuanya? Ada yang tidak hadir? Ya. Oke, semuanya hadir ya. Oke, terima kasih. Kita mulai kegiatan hari ini. Semuanya hadir, semangat dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, Bapak akan menjelaskan tentang apa itu ragam hias, apa itu stilasi, ya. Nah, perhatikan, apa sih tujuan pembelajaran anak-anak? Untuk apa belajar kita mengenal ragam hias? Pertama adalah siswa mengenal motif dan ragam hias Nusantara. Kedua, mengenal sejarah ragam hias. Nanti anak-anak akan ada tugasnya kelompok sejarahnya apa sih, ya, di ragam hias tersebut. Nanti akan dipilih daerah-daerahnya, daerah A, daerah B, Aceh, misalnya Kalimantan. Nanti dibagi per kelompok. Apa yang dimaksud dengan ragam hias? Siapa yang tahu? Apa yang dimaksud dengan ragam hias? Ada yang bisa? Apa yang dimaksud dengan ragam hias? Ragam hias adalah ragam, ya, hiasan dalam suatu benda. Betul. Ada lagi? Ragam hias apa? Apa yang dimaksud dengan ragam hias? Hiasan dalam satu benda. Ada lagi mau menambahkan ragam hias? Ya, hiasan. Ya, hiasan yang bentuk bendanya beragam. Ya. Berarti adalah ragam hias adalah menghias benda-benda dalam bentuk yang beragam. Mengapa ragam hias setiap daerah berbeda motifnya? Kenapa? Ya, kenapa? Karena memiliki ciri khas. Ada lagi? Kenapa ragam hias setiap daerah berbeda-beda? Yang lagi? Kenapa? Kenapa ragam hias setiap daerah berbeda-beda motifnya? Ayo, bisa dengar? Karena kultur budaya, ya, karena kultur budaya itu yang membuat ragam hias setiap daerah berbeda-beda. Lanjut. Nah, ragam hias itu memiliki fungsi. Awal ragam hias itu memiliki fungsi apa? Pertama, sakral, ya.
dalam bentuk-bentuk batik itu ada filosofinya, ya, filosofinya dalam bentuk-bentuknya. Misalnya bentuk parang, itu artinya apa? Kalau Jakarta bentuk motif biasanya apa? Ada tanjidor, apalagi ondel-ondel. Itu filosofinya apa? Apakah untuk kepercayaan ataukah untuk hiasan? Nah, kita lihat ya, motif ragam hias itu ada flora. Nah, flora ini apa? Tumbuhan, ya. Fauna apa? Hewan apa saja? Nah, tiap daerah itu memiliki bentuk hewan binatang yang berbeda-beda. Contohnya, kalau di Papua hewannya apa? Cendrawasih, dijadikan motif ciri khas daerah. Ya, misalnya bunga di mana ini? Di Jakarta bunga apa? Yang terkenal? Ada bunga? Apa? Bunga tanaman itu dijadikan sebagai tanda ciri khas. Ya, jadi motif ini ciri khas suatu daerah, berbeda-beda. Ya, sama tidak? Tiap daerah motifnya beda, sama tidak? Beda-beda. Kenapa? Letak ciri khasnya berbeda, kehidupannya berbeda. Iya. Geometris. Nah, geometris itu ada bentuk segitiga, ada lingkaran, tapi juga ada artinya ya, geometris. Kemudian ada figuratif. Figuratif itu adalah figur, sosok. Ya, kalau di Bali, figurnya apa? Reak, singo barong. Kalau di Papua, apa? Suku Asmat. Ya, itu figuratif. Oke, lanjut. Nah, ini ada contoh ragam hias daerah. Perhatikan, ada motif-motifnya. Ya, tiap daerah memiliki motif-motif berbeda. Ya, dan motif ini adalah ada artinya. Ya, ada artinya di sini. Ya, ada motif figuratif, ada motif flora, ada motif fauna, geometris. Oke, lanjut. Nah, ini daerah Aceh. Aceh ada rencong, benar? Dijadikan motif stilasi, ya. Jadi ini adalah diapakan? Distilasi motifnya. Apa itu stilasi? Dirubah bentuk gayanya, ya. Dirubah bentuk gayanya. Stilasi. Di sini ada bentuk hewan, ya. Ada geometris, ada flora, ya. Oke, lanjut. Nah, ini daerah Papua. Ciri khasnya berbeda-beda, ya. Ciri khasnya berbeda-beda, karakternya. Ada menggunakan topeng, kendang, segala macam. Itu ciri khasnya, ya. Makanya di sini kenapa tiap daerah berbeda-beda, ya. Oke ya. Nah, sekarang anak, kalau sudah mengerti, nanti Bapak akan berikan tugas kelompok. Satu kelompok ada ini, satu kelompok ada 5 orang, ya. Ini Bapak berikan tugas, nanti maju mempresentasikan, ya. Setiap orang maju mempresentasikan apa yang sini. Perhatikan. Tentang tugas psikomotorik. Pertama, nama daerahnya. Nama daerahnya apa? Pilih. Nanti kalau tentukan ya. Kemudian sejarah motif daerahnya apa? Ya, sejarahnya. Kenapa sih menggunakan motif tersebut? Cari nanti juga, ya. Kemudian nanti pilih. Tadi ada 4 motif ya. Motif pertama flora, fauna, geometris, apa lagi? Ya, nanti tentukan. Pilih 2 motif stilasi yang mana? Berbentuk. Misalnya, saya mau flora dan fauna. Pilih. Ya. Kenapa? Kenapa alasannya? Flora dan fauna. Ya. Di sini ada misalnya motif dan 1 dan motif pilihan 2. Ya. Saya mau apa, nanti ada lanjutannya ini. Minggu depannya, ya, ada lanjutannya nanti ada kita membuat menggambar motif ragam hias dengan bentuk stilasi. Makanya kita tentukan dulu motifnya apa. Oke, yang ngerti ya. Oke. Nanti di sini ada ini kelompok kognitif. Nah, sini tadi ya, mengapa ragam hias daerah berbeda. Terus apakah motif pada makna filosofi dalam pembuatannya? Nanti silakan dirembukkan.
Oke, silakan dibuat kelompok. Satu kelompok ada 4, ada 5. Ya, waktu selesai. Ya, sudah balik lagi posisi bangkunya mengarah ke depan. Ya. Oke, silakan presentasikan hasil dari analisis motif seragam biasnya yang sudah ditentukan secara kelompok dan pilihan motifnya apa. Ya, yang sudah tadi disebutkan. Silakan, sudah siap. Ini memiliki filosofi, yaitu seharusnya manusia hidup dengan kesabaran namun tidak berdamai. Motif kedua itu bangunan, berarti cendrawasih dari Bapak. Kalau kemudian motif Wabarakatuh, saya berada di sini dari kelompok Jakarta ingin mempresentasikan mengenai ragam hias budaya dari Jakarta. Nah, anak-anak, ya terima kasih yang sudah lanjut presentasi. Tadi kita sudah mendengarkan ragam hias motif daerah pada tiap-tiap daerah. Nah, coba apa kesimpulannya tadi? Apa kesimpulannya dari kelompok ini? Kesimpulannya apa? tiap daerah memiliki motif ragam hias yang berbeda-beda. Tiap daerah memiliki motif ragam hias yang apa kesimpulannya? Kesimpulan tadi? Tiap daerah memiliki motif ragam hias yang berbeda-beda dikarenakan perbedaan budaya, latar belakang, dan letak geografis dari masing-masing daerah. Ya, oke, letak geografis budaya yang berbeda-beda. Apa? Coba, silakan. Seperti apa? Motif di Indonesia memiliki motif yang berbeda-beda dikarenakan motif tersebut biasanya menunjukkan kebudayaan yang ada di daerah yang tempat mereka berasal. Ya, jadi intinya bahwa ragam hias motif daerah itu berbeda-beda karena kultur, karena budaya, karena geografis, sehingga ragam hias daerah itu akan berbeda-beda sesuai dengan motifnya. Ya, misalnya daerah Papua lebih mengembangkan tentang binatangnya, apa cendrawasih dijadikan sebagai motif. Ya, jadi seperti itu. Ya, kayak perhatikannya videonya sebentar ya. Jadi bentuk geometris, figuratif, ya, jadi bentuk berbagai macam. Ya, ini dari Jogja, ya, dari Pekalongan. Nah, ini sejarahnya, ya, sejarahnya. Oh, ini kepala kerbau, ya, ini Kalimantan Timur. Karena tiap-tiap itu memiliki apa? Makna dan lambang, makna dan lambang. Makanya ini ragam motifnya itu memiliki makna dan lambang. Nah, untuk ke depan, materinya adalah menggambar ragam hias, ya, menggambar ragam hias. Lanjutan dari apa? Dari materi ini, ya, karena sudah menentukan motifnya. Untuk depan berarti kita bagaimana menggambar ragam hias. Jadi siapkan nanti peralatannya, boleh menggunakan krayon, pensil warna, cat air, dan akrilik, silakan. Ya, dibawa, jangan lupa. Ya, minggu depan kita mulai menggambar. Ya, oke, ada yang ditanyakan? Ada? Oke, kalau tidak ada, karena waktunya sudah hampir habis dan selesai. Dan jika tidak ada, tetap semangat untuk menjaga budaya Indonesia, tetap semangat untuk mencintai produk Indonesia, tetap semangat dengan karya kita bisa menjadikan motif tersebut. Kita buat motif dengan karya sendiri, ya. Jakarta banyak sekali motif-motifnya, kita kembangkan, ya, kita kasihkan. Jadi seperti itu. Kita buat karya kita sendiri dengan motif-motif yang kita punya. Kita banggakan daerah kita dengan karya-karya seni yang baik, ya, dengan membuat motif, dengan membuat ragam hias. Jadi mengembangkan kebudayaan di tiap daerah, khususnya Indonesia. Oke, karena itu kita cukup selesai. Silakan ditutup dengan doa. Silakan ya. Sebelum menutup pelajaran ini, lebih baik kita berdoa berkali. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.